Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pagi tadi ibu-ibu bangun duluan, mungkin memasak, mempersiapkan sahur. Kemudian dibangunkan pula suami dan anak-anak. Alhamdulillah semuanya bangun. Maka itu kata Nabi SAW merupakan nikmat yang luar biasa. Man asbaha minkum ma'afa fi jasadihi wa amina fi surbihi wa zuqutin liyaumihi ka'annamat dunya jizat lah. Seseorang yang bangun pagi, dia periksa tubuhnya, dia dapati tubuhnya semuanya sehat, berjalan, melenggang, berbicara, melihat, mendengar, semuanya normal. Dilihatnya keluarganya, dibangunkan keluarganya juga semua sehat, bangun semua. Kemudian ada untuk yang akan dimakan di hari itu. Maka seolah-olah dunia sudah ada di tangannya. Alhamdulillah. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua sehat-sehat semua, segar-segar semua, dan yang lebih penting bersemangat semua. Saya tadi agak terlambat sedikit pas iqamah baru nyampainya, tetapi keterlambatan itu ada hikmahnya. Saya bisa melihat jamaah di sini sudah tinggal 1 hari lagi berarti ya. Masih sangat ramai. Saya hitung tadi safnya ada 5. Ya Pak safnya. Alhamdulillah. Hah? Sebuah serentakku Pak. Oh, betul. Ambo tadi kamu pagarang beliau, tapi kiranya beliau belum minta pagarang. Yang asli 2 saf jiko Pak. Ya. Dan beliau guru ambo dulu. Ambo tinggal siko dulu Pak. Sekitar tahun 93 masuk kuliah baru Pak. Sekitar 96 lah, 95. Jadi jaso musajik kau jamaahnya gadang kan Bapak. Alhamdulillah. Ambo ucapkan terima kasih. Mungkin ada sebahagiannya yang lah mendahului seperti ayah di Mukogo. Ya, kemudian ada ibu juga lupa ampunya nama ibunya Dini siapa? Ibu anaknya? Bu mana namanya? Yang rajin Bu, yang anaknya Dini. Ya ada ya ibu. Mai Bu. Alhamdulillah. Jadi maaf Pak, kok kenang-kenang seketir Pak. Ada Pak remaja. Lain masih ada? Nah itu enggak. Saja Ambo tahu dari dulu enggak mau tua-tua Pak. Remaja itu tadi. Alhamdulillah. Beliau mungkin hebat bagi anakmu ya. Bagi anakmu anak remaja enggak mau tua-tua. Salawat dan salam kita sanjungkan bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini ceramah yang ingin Ambo sampaikan judulnya keutamaan dan keajaiban istighfar. Keutamaan dan keajaiban istighfar. Dalam surah Al-Baqarah 183 yang sudah hafal bagi kita. Di situ dengan jelas dicantumkan tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di ayat-ayat lain, maka di situ kelihatan bahwa
titel takwa itu tidak otomatis kita dapati dengan berpuasa. Sebelum sampai ke takwa itu, maka ada syarat yang wajib, yaitu kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita ini diampuni. Lalu untuk dapat diampuni dosa-dosa itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih. Nah, pengampunan yang kita dapat dari ibadah puasa dan sholat tarawih itu termasuk dari ibadah sholat kita 5 waktu, sholat Jumat juga, itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi tidak seluruhnya diampuni secara otomatis, tapi dosa-dosa kecil. Nabi SAW dalam hal ini bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun bainahunna iza jatanabal kabair. Salat yang 5 waktu, dari salat ke salat berikutnya, kemudian salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka di situ dosa-dosa seseorang itu diampuni. Iza jatanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini syaratnya, Pak. Berarti dosa-dosa besar tidak otomatis terhapus dengan ibadah. Kalau dosa-dosa kecil, kalau tentang puasa, hadisnya sudah sangat jelas. Bagi orang yang puasa ke Ramadan, mendirikan malam-malam Ramadan dengan dasar iman dan dengan disempurnakan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya bahkan yang telah berlalu. Begitu juga sholat 5 waktu. Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian? Ada sungai mengalir di depan rumahnya, lalu dia mandi. Seseorang yang sungai mengalir di depan rumah, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam. Apakah masih akan tinggal daki atau kotoran di badannya? Maka sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Seperti itulah orang yang sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya akan dihapus dari dirinya. Karena setiap sholat itu sama seperti orang yang mandi. Maka setiap mandi itu akan menghapus daki kotoran, maka setiap sholat itu akan menghapus dosa-dosa. Tapi dosa yang mana? Yaitu dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil ini ibu-ibu tidak boleh atau bapak-bapak menganggap enteng. Karena dosa kecil ini bila dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi dosa besar. Dan dosa kecil itu sangat banyak macamnya. Yang mungkin saja dalam setiap hari kita melakukan dosa kecil itu. Yang paling ringan itu adalah misalnya berdusta. Bahkan kalaupun kepada anak kita sendiri berdusta. Dan ketika satu dusta diucapkan, menutupi dusta pertama itu akan ada dusta kedua, akan ada dusta ketiga, dan seterusnya. Kalau tidak, terbuka ke doa. Ya Pak, itu dosa. Bergunjing dosa, menfitnah dosa, menuduh orang dosa, tidak ada alasan, sumpah palsu, berkata-kata kotor, berkata-kata cabul, menghina orang, mengumpat, semua dosa. Telinga bisa berdosa, mata bisa berdosa, hati kita juga bisa berdosa. Selalu berprasangka buruk, menyimpan dendam, iri, sombong, pelit, itu semua penyakit hati dan itu semua berdosa. Tangan bisa berdosa, kaki bisa berdosa. Bahkan pikiran kita bisa berdosa. Maka dengan begitu banyaknya dosa yang mungkin kita produksi setiap hari,
Allah pun memberikan semacam fasilitasnya untuk bagaimana dosa itu juga setiap hari dihapus. Salah satunya adalah dengan ibadah sholat itu. Kalau ibadah puasa, itu mungkin dosa setahun. Karena itu bahasanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi kalau ibadah Ramadan itu sama jo tangguk rapek ya Pak. Tangguk rapek itu kan nyobo sado. Nang gadang lawo ikannya dak baunya pantau ta bau jo. Lalu walaupun begitu, ternyata dosa-dosa besar itu tidak otomatis diampuni dengan ibadah itu. Lalu bagaimana cara mengampuni dosa besar itu agar kita mendapatkan ampunan? Dengan jalan istighfar. Bunyi istighfar itu Bu, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada nggak panjang sekitar Ustaz? Ada. Kalau nggak panjang sekitar itu Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Agak panjang Ustaz. Tak agak panjang. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan agak panjang sedikit lagi. Maknanya artinya sama. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang tidak ada Tuhan hanya selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri. Jadi ini sudah masuk materi pertama, bahwa keutamaan istighfar itu adalah yang pertama menghapus dosa-dosa kita, khususnya dosa-dosa besar. Lalu tadi kalau ditanya, kenapa harus dosa-dosa itu dihapus? Karena rentetannya ibadah Ramadan itu menjadikan kita bertakwa. Di balik takwa itu surga yang menunggunya. Lalu untuk sampai ke takwa ini, dosa-dosa tadi harus dihapus. Dosa-dosa ini baru terhapus bila dilakukan ibadah di bawahnya. Jadi itu tanda ibadah, dosa terhapus, dinaikkan derajat menjadi takwa, lalu balasannya adalah surga. Ini bisa Bapak Ibu lihat dalam banyak ayat. Misalnya surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita pahami ayat ini, dilihat urutannya, pertama dikatakan bersegeralah untuk memohon ampun kepada Tuhanmu. Lalu di ujung dikatakan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kayak tidak menyambung gitu. Kayak, tapi menyambung sekali. Karena untuk menjadi orang yang bertakwa itu, maka harus dosa-dosa ini diampuni dulu semua. Maka di situ karena itu kita disuruh minta ampun, bertobat. Dan ketika takwa sudah didapat, maka di belakangnya ada surga. Urutannya begitu. Lalu kalau ditanya lagi bagaimana supaya dosanya diampuni? Itulah ibadah yang kita lakukan. Puasanya, sholatnya, zakatnya, semuanya bermuara kepada pengampunan. Kalau zakat juga begitu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu dikeluarkan tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan menumbuhkan. Jadi zakat itu dikeluarkan Bapak Ibu, pertama tujuannya mensucikan hati dan harta kita. Kedua, menumbuhkan. Jadi kalau menumbuhkan itu dikeluarkan zakat
pada hakikatnya bukan berkurang harta kita, malah dia tumbuh, bertambah banyak. Jadi Bapak pengurus sudah mengimbau zakat fitrah, termasuk zakat fitrah, atau bahkan infak dan sedekah sekalipun yang kita berlomba-lomba mengeluarkannya, itu tidak akan mengurangi harta kita pada hakikatnya. Mana qasat sadaqatum min mali. Sedekah itu, infak itu, zakat itu tidak akan mengurangi hartamu. Percaya. Karena itu jangan tunggu kaya dulu baru berinfak bersedekah, tapi perbanyaklah infak dan sedekah, maka kita akan kaya. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, infak, sedekah, zakat, ya, wakaf, seperti seseorang yang menanam 1 biji tanaman, padi contohnya, lalu akan menumbuhkan 7 tangkai, dan di setiap tangkai itu ada 100 bulir padi. 7 kali 100 berapa? 700. Jadi Allah akan ganti 700 kali lipat dari setiap yang kita keluarkan, kita infakkan, sedekahkan, zakatkan, dan wakafkan. Lebih kurang pitiwa tu. Dia 1.000 dapat 700.000. Dia 1 juta dapat 700 juta. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, kembali tadi, maka insya Allah mudah-mudahan terutama jamaah Masjid As-Sakinah ini, karena bersemangat, kita insya Allah sempurnakan ibadah Ramadan ini, puasanya, malamnya nanti sholat tarawih juga kita sempurnakan. Maka ketika itu kita akan dapat pengampunan dari dosa-dosa kecil kita, dan kita isi hari-hari yang tinggal ini dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Maka sempurnalah ketakwaan kita kepada Allah, dan kita akan mendapatkan balasan surga. Amin. Amin. Yang kedua, istighfar itu akan membersihkan hati kita. Ibarat debu menetes di kaca, lama-lama kalau tidak dibersihkan kaca itu buram. Maka Nabi katakan, innal abda iza akhta'a khati'atan nuktat fi qalbihi nuktatan sauda fa iza naza'a fastaghfara wa taba thukila qalbuhu. Seseorang ketika melakukan suatu kesalahan dosa, masuk dosa-dosa kecil tadi, maka setiap kali itu akan menempel di hatinya 1 titik hitam. Dilakukan kesalahan lainnya 1 titik hitam, 1 titik hitam. Lama-lama kalau tidak pernah dibersihkan, hati itu akan tertutup oleh titik hitam tadi, dan ketika itu terjadi, hati itu sulit menerima kebenaran. Payah jagih nasihat, tidak menerima ajaran Islam. Itu. Kalau seseorang ingin membersihkannya, kata Nabi, fastaghfara wa taba, maka hendaklah dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Maka ketika itu hatinya akan kembali bersih. Yang ketiga, istighfar yang kita bacakan tadi itu kan hampa doa saudara ya. Payah itu menyebut ibu. Payah Pak? Nah, kalau payah yang panjang tadi, yang setengah saya baca. Yang tengah-tengah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau yang panjang tadi ya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oh ini agak panjang Ustaz, tidak apa di kami dah. Anan menengah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu masih panjang je Ustaz. Ya. Tidak apa benar. Anan pendek saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka ucapan istighfar itu bukan hanya karena kita memohon ampun kepada Allah, tapi seperti kita membaca Al-Quran. Setiap ucapan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai beribadah. Kalau Al-Quran kita baca, setiap hurufnya itu diberi pahala 10. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah fakana lahu hasanatun wal hasanatu bi asyari amsalihah. Orang yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran akan dapat 10 pahala.
Alif Lam Mim. Berapa hurufnya itu? 30 pahalanya. Apalagi dibaca satu baris, satu ayat, satu halaman, satu juz. Dan kalau bapak-bapak ibu khatam Al-Quran di Ramadan ini, tidak terhitung pahalanya. Demikian juga dengan ucapan istighfar. Setiap ucapan itu dinilai berpahala juga. Padahal ucapan ringan itu istighfar itulah. Ucapan istighfar itu tidak perlu sampai khusus, Pak. Tidak perlu datang ke musajid dah. Tidak perlu waktu khusus. Di waktu-waktu tertentu, tidak. Sepanjang waktu. Tidak perlu lo persiapan benar. Mandi lo sebelumnya dulu. Bau lo dulu. Tidak perlu. Tidak perlu azan dan iqamah dulu. Tidak perlu. Tidak perlu mengeluarkan piti. Tidak perlu tanago. Kapanpun, dimanapun bisa awak lakukan. Ibu-ibu sedang memasak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Menyapu bisa, menggosok pakaian bisa. Kami bapak-bapak di kantor bisa, pedagang bisa juga. Sambil melihat dagangannya atau menunggu pembeli, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berkendaraan kita bisa. Paling ringan ucapan istighfar itu, modalnya hanya bibir kita dan lidah ini. Kita gerakkan selalu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka itu setara dengan ibadah yang lain. Dalam surah Al-Imran ayat 17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang berkata benar, dan orang-orang yang taat dalam beribadah, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Itu sama dinilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perbanyaklah istighfar itu. Kita ganti yang lain dengan istighfar, dengan doa dan baca Al-Qur'an. Yang keempat, istighfar itu akan menjadi penolak bala, penangkal bencana. Apa beda umat Nabi Muhammad atau kita ini dengan umat-umat Nabi terdahulu? Umat-umat Nabi terdahulu ketika mereka engkar kepada Allah, engkar kepada Nabi dan Rasul yang diutus Allah, Allah langsung azab mereka itu di dunia, Pak. Langsung siksa itu di dunia. Nabi Musa karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan tentaranya. Lalu Fir'aun dengan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Habis. Umat Nabi Lut yang penyuka LGBT, tidak laku laki-laki dek perempuan dari umat Nabi Lut tu. Laki-laki ketujuh laki-laki. Perempuan betulah berapa pun cantiknya tidak ketujuh dek laki-laki tu. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Itu nak LGBT. Itu dosa yang paling besar. Bahkan menjijikkan. Binatang pun, mohon maaf Pak ya, anjing lihat do yang begitu. Nurik-nuriknya laki-laki itu laki-laki. Laki-laki jantan, anjing jantan nyeteriannya jantan. Lihat. Ini manusia, maka Allah sangat marah. Ketika peringatan diberikan tidak mau, akhirnya bumi itu dibalian, Pak. Kok tiba awak kini duduk tiba-tiba dibalian awak tiba dalam tanah. Bumi korato balik. Semua orang yang ingkar itu diratakan, semuanya dapat sisaan. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dan itu termasuk kita, itu diistimewakan sesuai dengan permintaan beliau sendiri. Apa itu? Tidak akan diazab di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Lalu yang di dunia ini apanya? Namanya itu hanya musibah atau bencana. Apa bedanya musibah dengan azab? Kalau azab rata semuanya, karena sudah Pak. Tapi kalau musibah atau bencana hanya tempat-tempat tertentu. Tsunami di Aceh dulu, di awak enggak. Gampo gadang di awak, di Aceh enggak. Banjir di tempat lain, di kita selamat. Ada longsor, ada gunung meletus, di tempat lain enggak apa-apa. Itu hanya namanya musibah atau bencana. Apa gunanya Allah turunkan itu? Dalam surah Ar-Rum 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan, bencana, malapetaka di bumi, di daratan dan di laut
Itu akibat perbuatan tangan manusia, akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Lalu kami rasakan, kata Allah, sebagian akibat perbuatan mereka itu agar kembali mereka sadar. Jadi tujuannya itu hanya agar orang sadar. Selama kemudian kita merutinkan istighfar ini, maka bencana dan musibah itu pun akan jauh daripada kita. Dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau, wahai Muhammad, berada di antara mereka. Jadi selama Nabi kita hidup, maka umat tidak akan pernah diazab oleh Allah. Bagaimana kalau Nabi sudah tidak ada, seperti kita di akhir zaman ini? Maka Allah katakan di ujung ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Selama ucapan istighfar itu selalu kita bunyikan, kita basahi lidah kita, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka berbagai macam bencana, azab, berbagai macam bencana, musibah itu akan jauh daripada kita. Insya Allah. Cuman salah moko yang nampak dawakan kadang-kadang lai istighfar juga, tapi istighfar itu dibaca kalau lah bencana itu tiba banjir gadang itu baru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nyala tiba itu tidak bisa ditolak. Banjir, longsor, gempa, kancang-kancang astagfirullah. Waktu gempa 2009 dulu ya, berlari orang satu kan, kancang istighfar, kancang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mungkin salah mau mungkin tidak pernah ke masjid tiba gampo tu, kancang baca Allahu Akbar, la ilaha. Itu bagus memang seperti itu. Lari ke masjid berlindung. Tapi lah hilang gampo tadi, lupa lah balik dia bacaan. Masjid tadi tidak didakai. Alhamdulillah di warga kita di Masjid As-Sakinah ini di bawah Ustaz Habibur Rahman. Kami satu fakultas. Duluan seketik ambil jadi dosen dari beliau. Beliau mahasiswa, tapi kini beliau berhasil, alhamdulillah. Dan senangnya boleh sebagai generasi muda beliau berhasil memimpin ibu-ibu bapak-bapak jamaah di situ. Sehingga berkira itu dibanding masjid-masjid lain, maka masjid di sini insyaallah number 1 ya, nomor 1 jamaahnya benar. Amin. Yang terakhir, istighfar itu bisa mengganti doa, sebagai ganti doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, suatu ketika kita mungkin yang tersasak bana Ustaz, tak aja pai. Ada kawan yang menunggu, kau pulang kampung, ada janji. Tak bisa sesudah solat tu berzikir banyak-banyak, berdoa banyak-banyak. Maka minimal bacalah istighfar itu. Itu pengganti doa. Allah tahu apa yang di dalam hati kita, walaupun tak diucapkan. Maka Allah akan mengabulkannya dengan jalan kita beristighfar. Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anak-anakku, ada waktu-waktu tertentu Allah tidak pernah menolak doa, selalu mengabulkan doa. Kapan itu? Pertama antara azan dan iqamah. Jadi kalau sampai di masjid ini Pak, antara azan dan iqamah itu isilah dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tidak boleh yang lain-lain. Jadi tempat lain ke Pak, di Sikondak dah. Ambodanga, kadang-kadang pas kau orang ke ikamat dan sedang ikamat tu ribut di belakang saja dia. Di Sikondak ada kan Bu? Oleh juga. Kamu bertanya ke ibu, bapak apa menjawab? Kau tak buka pintu ibu kau pulang belakang? Lah ibu. Lah pula tak itu. Itu nan salah tu Pak. Iya Pak, di tempat masjid lain. Amal tak tahu sih kalau kau lain kau jadi kecil lah kau mandu bukan kau bertanya. Sama saya Pak. Di masjid lain tu je mana sampai ambo jadi imam ambo tegur tu. Tolong kalau ada iqamat tu kau salat tak ada suara. Ketika kita sampai di masjid ini, pertama-tama solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat menghormati masjid 2 rakaat. Jangan duduk dulu. Setelah itu solat sunat rawatib. Masih ada waktu tersisa, isilah dengan doa.
dengan zikir-zikir dan dengan istighfar. Tidak dengan mau tahu-tahu. Apalagi kalau lah ikamat. Arti ikamat tuh. Ikamat itu peringatan atau himbauan sembahyangku didirikan banalnya. Kalau ibarat tentara tuh siap gerak, nah itu tuh ikamat. Siap kita tuh. Fisik kita, jiwa kita mau sholat menghadap ke Allah, harus konsentrasi. Karenanya ikamat itu juga harus tegas bacaannya, harus cepat. Tidak boleh lambek-lambek kalau ikamat tuh. Masjid lain ada juga tuh gitu Pak. Nya ikamat tapi saya mau serupa membaca azan lamu. Nah itu kalau tiba di tentara, komandannya menyiapkannya siap gerak, gitu tuh. Akhirnya kira perjuangan, ngeleng kan. Jadi ikamat itu tidak boleh. Tegas, jelas, agak cepat gitu. Dan kita ketika sudah mendengar iqamah itu artinya kita juga bergegas berdiri, atur saf. Tapi yang di tempat lain itu ribut. Rasa mulu kayak anak-anak, entahlah cerita enggak tahu. Tapi di situ ributnya. Nah, kembali ke sini, doa yang makbul itu pertama ketika antara azan dan iqamah. Kedua, ketika sepertiga malam, ya. Ketika hujan turun. Tapi coba lihat apa yang diperintahkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Maka pada waktu-waktu itu perbanyaklah olehmu istighfar. Seharusnya kan pengantarnya ini tempat-tempat doa dikabulkan. Maka perintahnya seharusnya perbanyaklah doa. Kalau tidak ikut tampik-tampik waktu doa dikabulkan, maka perbanyaklah istighfar. Itu menandakan istighfar itu boleh menjadi pengganti doa. Dan Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan dan tidak kita ucapkan dalam hati kita. Sebagai contoh nyata atau bukti akan hal ini dan sebagai penutup ceramah juga cerita tentang Imam Ahmad bin Hambal atau disebut dengan Imam Hambali. Mazhabnya namanya mazhab Hambali. Tapi di Indonesia tidak banyak ada Pak. Di awak banyak itu mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini atau Imam Hambali ini beliau seorang ulama besar, imam besar, ahli fikih. Satu ketika kepengen sholat di tempat lain. Karena zaman itu belum ada kendaraan, beliau jalan kaki. Saking sangat jauhnya jalan kakinya itu, ya, sehingga beliau tidak dikenal lagi oleh masyarakat setempat. Nah, di waktu sholat zuhur datang, beliau sampai di satu masjid, lalu sholat di situ bersama yang lain. Orang tidak kenal sama beliau. Selesai sholat, beliau kemudian karena namanya saja sudah kelelahan berjalan jauh, hari siang loh, berencana rabah-rabah di masjid itu sebentar, mailangan panik, lalu lah sebentar gitu. Tapi petugas masjid atau gari masjid itu ternyata tidak mengizinkan, tidak boleh lalu sekolah Pak. Nya tidak tahu bahasa Imam Ahmad bin Hanbal. Kecil beliau sabanta nyo ananda, ambo melapin panik senyo. Tidak lalu bakaruh, tidak lamu-lamu sebentar. Itu ambo itu pai balik. Tidak boleh ada Pak, dilarangnya di pengurus masjid. Pakai lo dalil ya kan, pengurus masjid. Di sini pengurus masjid melarang tidak sholat, lalu di masjid. Pada hakikatnya tidak boleh dilarang, tapi yang dapat izin tentu lalu di masjid tidak sama jo lalu di rumah. Bukan pengen mengganti lalu di rumah lalu ke masjid, tapi hanya karena kelelahan dan istirahat. Misalnya ada jamaah kita yang itikaf, ada yang itikaf sekolah. Itikaf. Itu itikaf tuh ada waktu istirahatnya juga, ada waktu tidurnya juga. Jadi boleh, tapi dalam rangka ibadah juga. Hendaknya kemari kan usia dari orang rumahnya, dari istri lalu ke masjid lah. Itu. Dan tidur di masjid ini tentu diatur. Tak boleh lalu mereng-mereng atau menungkui. Keluar ye bendung tu banjir. Baleaknya beko kawanan salat kemudian apanya kepala waktu sujud. Ani hala boniko boh. Kita pergi sujud sinan. Ada juga tu Pak di masjid lain Pak. Sakit kepala waktu sujud tu. Berarti ada kemungkinan jamaah tu atau kok sialah kok anak-anak lah. Lalu lama-lama miring-miring. Alah lapeh kelep tu. Nama Ili.
Yang garing tadi tetap nak izinkan Pak. Tetap nak izinkan, tak boleh ada Pak. Tapaslah imam kau keluar terima saji itu. Ada trust di samping tu, ya, atau emperannya beliau biarlah disiko sambil istirahat sebentar. Lah kan raban badannya, nyeturik lo de garing tadi sini. Siko ndak jo boleh ada Pak. Ndak boleh. Sabantan ndak boleh. Ruh. Itu kalau bahasa Arab tu Pak, kalau nak pergi ke Makkah, tu orang tu lah berang banat. Ruh. Pai jauh-jauh. Akhirnya beliau pergilah. Di depan masjid itu sebelah kanan ternyata ada kedai kecil, ada warung, ya. Dan di dalamnya ada laki-laki yang lagi membuat adonan roti, membuat roti, mengaduk adonannya membuat roti. Kata penjaga toko itu atau yang membuat roti itu, ya Syekh, hayya nanzil ila baiti. Wahai bapak tua, ayo singgah ke sini. Kelihatan sudah lelah. Silakan istirahat di sini sejenak. Beliau masuk, kemudian istirahat, rebahan, tapi beliau tetap perhatikan tukang buat roti itu. Apa yang menarik bagi beliau? Setiap dia membuat adonan, membulat-bulatkan adonan itu jadi roti, tidak pernah lepas dari mulutnya ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu terus. Setelah Syekh tadi merasa segar, lalu dia minta izin mau keluar. Tapi sebelum itu beliau bertanya, wahai anak muda, saya memperhatikan kamu dari tadi tidak berhenti mulutmu membaca istighfar. Dalam setiap bekerja kamu selalu baca istighfar. Apa itu rahasianya? Maka anak muda tadi menjawab, pembuat roti itu, ya Syekh, wahai bapak, yang saya rasakan selama ini, semua keinginan saya, semua kemauan saya, apa yang saya mau, rasanya bisa saya penuhi. Rasanya dikabulkan oleh Allah. Rasanya semuanya bisa saya dapat. Itu yang saya rasakan. Namun demikian ya Syekh, katanya, masih ada sebenarnya satu permintaan saya yang belum terkabul. Kata imam, apa itu? Saya tahu ada seorang ulama besar, seorang imam besar, seorang ahli fikih, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kepengen benar bertemu dengannya, walaupun agak sekali. Tapi sampai sekarang belum bisa saya bertemu dengannya. Saya yang bertanya tadi Pak, Imam Ahmad bin Hanbal itu mana? Nama bertanya bingung. Lalu kata Syekh, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal itu. Keduanya sama-sama terharu. Pemuda itu terharu, menangis, menyalami Syekh itu, mencium tangannya, memeluk. Bahwa Allah mengabulkan keinginannya. Walaupun dia tidak beranjak dari toko rotinya itu. Dan Syekh tadi juga terharu. Bahwa ternyata benarlah istighfar itu telah menjadi penyebab Allah mengabulkan permohonan tukang roti itu. Walaupun tidak diucapkan. Tapi dia hanya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.